Kita akan lanjutkan perbincangan Prof. Asrun. Para pihak ini selain menyerahkan kesimpulan esok, apalagi yang diserahkan? Ya, kalau mereka memasukkan tambahan bukti, itu boleh-boleh saja, ya kan? Tetapi kan bukti ini harus disahkan dalam sidang. Kalau tidak disahkan dalam sidang, itu bukan bukti namanya. Ya kan? Itu istilahnya itu apa ya? Pendukung keterangan lah. Tidak punya nilai pembuktian, ya. Dan kemudian ada problem juga kalau kita lihat ikuti secara langsung ya sidang-sidang di MK pada saat Ketua MK mensahkan alat bukti. Ada bukti yang ditulis bukti di daftar bukti, tapi bendanya nggak ada fisiknya, ya kan? Ada bukti ditulis di dalam daftar bukti, tapi lain isinya. Ya. Ada bukti ditulis dalam daftar bukti, tapi tidak dileges. Padahal leges ini adalah syarat untuk mengajukan bukti pengadilan, ya kan? Jadi kelihatannya kerjanya tergesa-gesa ya. Menurut saya ini kerja-kerja yang tidak profesional. Ya, kalau dilakukan secara hati-hati lebih cermat, tidak seperti ini. Jadi kalau besok diajukan kesimpulan, maka kesimpulan itu harus secara faktual, ya sesuai dengan persidangan, pemeriksaan persidangan. Kalau misalnya keterangan dua Menko dan dua Menteri mengatakan tidak ada politisi bansos, maka semua pihak harus penulis, ya kan? Tidak ada politisi bansos, karena itu fakta persidangan. Kalau dia sanggah, itu tidak ada hak untuk menyanggah, ya kan? Di bansos ya. Karena apa? Karena waktu itu hakim MK yang bertanya, ya kan? Tinggal para pihak memajukan. Kalau dia tidak mau memakai, silakan tidak pakai. Tapi kalau dibilang menteri ini bohong, keterangan menteri bohong, bansos begini harus begini, itu pasti diabaikan MK, ya. Kemudian juga pada saat misalnya bukti ya sesuai dengan bukti. Persoalan Sirekap itu. Kan ada ahli IT ya dari paslon 01 ya kan yang mencoba memperagakan katakanlah menyatakan punya robot ya untuk mengcounter cara menghitung Sirekap ini harusnya diperagakan. Ya diperagakan di sidang, diperlihatkan pada MK. Laptop aja nggak bawa. Ya kan hanya omong-omong. Ya kan? Kalau hanya omong-omong tanpa ditunjang oleh bukti, itu pembuktian yang tidak sempurna namanya. Bukan pembuktian kalau menurut saya. Ya. Kemudian juga soal Gibran ya, soal posisi legalitas Gibran. Tidak ada yang bantah. Tidak ada yang bantah misal Anies, pasangan Anies ya, Anies Muhaimin, kemudian Ganjar Mahfud mencabut bersama-sama paslon ya nomor urut dengan paslon 02 Prabowo Gibran. Baik, baik. Itu kan diikuti semua. Tidak ada pada saat itu mengatakan pada KPU ya, kami protes, nggak bisa nih Gibran ini karena legalitasnya nggak ada misalnya, ya kan? Bahwa ini cacat prosedural, cacat macam-macam. Ini kan pengakuan semua. Sehingga barang bukti jika memang ada yang menyerahkan besok tidak akan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim juga. Ya itu dia. Kalau pada saat sidang aja dia tidak menyangka kok. Tidak menyangka keterangan bahwa bersama-sama ini paslon 01, 03 bersama-sama dan 02 mencabut nomor dan saling memamerkan. Ini artinya setuju nih, ya kan? Paslon 01, 02, 03 setuju semuanya. Ya, begitu juga ketika berdebat, tampil sama-sama. Ini berdebat nih. Baik. Antara capres dengan capres. Capres 01, 02, 03 saling berdebat. Saling melempar pertanyaan, saling menjawab dan menyanggah. Kalau tidak mengakui eksistensi Gibran sebagai cawapres, jangan debat. Dan ini tidak bisa disanggah dalam pemeriksaan sidang bahwa mereka melakukan acara bersama-sama secara sadar. Baik, Prof. Ya. Kemudian yang lainnya adalah persoalan bansos sudah, kemudian Sirekap sudah, lantas juga status Gibran. Kalau status Gibran dipersoalkan, sama juga dia mempersoalkan menggugat MK, karena melahirkan putusan di MK. Baik, baik. Dan 2 kali diperkuat, 90 dan diperkuat 141. Artinya ini fakta persidangan ini tidak disanggah. Kalau tidak disanggah artinya gugatan Pilpres ini tidak terbukti. Baik, Prof. Game is over. Gitu. Lalu bagaimana kemudian kesimpulan-kesimpulan ini bisa meyakinkan para hakim, bisa menjadi pertimbangan bagi para hakim saat sidang nanti berlangsung? Kesimpulan ini sifatnya tidak wajib, ya kan? Dan baru kali ini dalam pemeriksaan sengketa Pilpres ada kesimpulan, ya kan? Kesimpulan tidak wajib. Kesimpulan ini hanya
mengarahkan saja bahwa telah terjadi persidangan begini. Sesuai dengan fakta. Dan hakim itu sudah punya record tuh. Saya ini mantan asisten hakim di MK. Ya, punya pengalaman juga mendrafting latar belakang perkara, ya kan? Latar belakang perkara. Jadi kita sudah mulai tuh. Misalnya keterangan kita buat insert ya, kita buat summary sebagai suatu fakta persidangan. Kita mulai. Tinggal nanti pertimbangan hakim, betul nggak? Dia mengatakan politis bansos, ternyata 4 menteri menyanggah, gugur. Ya, dibilang Sirekap itu bermasalah, ternyata yang menjadi dasar perhitungan penetapan presiden terpilih, wakil presiden terpilih adalah ketetapan KPU berdasarkan perhitungan manual. Artinya 2 ini sudah gagal ya. Artinya tambah lagi misalnya dengan persoalan legalitas Gibran. Sudah terbantah dan mereka tidak membantah. Tidak membantah, 0103 tidak membantah legalitas Gibran di hadapan MK. Artinya tidak men-challenge ya putusan MK. Dia nggak men-challenge. Artinya 3-0 sudah selesai. Satu lagi saya kira ya soal hitung-hitungan. Mereka tidak membuktikan berapa suara mereka ini. Ya kan? Padahal semua partai politik peserta pemilu punya saksi di tiap TPS. Mereka kerahkan saksi. Dan memang tidak komplain ya, tidak ada keluhan, tidak ada pelaporan terhadap kecurangan secara berjenjang. Ini nggak ada. Artinya komponen-komponen gugatan Pilpres itu gagal dibuktikan. Kalau gagal dibuktikan, ya saya kira ya by law ya, demi hukum, maka gugatan Pilpres ditolak MK. Tapi kita masih menunggu putusan MK tanggal 22 karena yang ketok palu itu MK. Dan saya ingin menghimbau pada publik ya, jangan percaya dengan ada yang melemparkan isu bocoran. Ya, ada bocoran putusan MK dilemparkan. Saya kira itu sikap-sikap tidak bertanggung jawab dan para guru besar, para akademisi, saya kira ini kita harus mengambil sikap bijak ya. Kita ikuti persidangan karena ini secara terbuka dan kita tunggu putusan MK. Jangan mengarang-arang, apalagi melemparkan isu ada bocoran. Jadi tukang bocor ini bahaya sekali, tukang bocor ini, ya kan? Melempar isu ada bocoran, tidak akan bocor. Saya berani jamin tidak akan bocor putusan MK ini karena belum dibuat, bagaimana mau bocor ya? Barang yang belum ada kok dibilang bocor. Ini mungkin juga untuk bisa mengedukasi masyarakat adanya jaminan kerahasiaan, dari putusan MK ini. Ini kan main karena disorot dan kemudian masing-masing hakim ini punya integritas yang baik, ya kan, belajar dari masa lalu ya, kemudian mengambil sikap harus bisa dipercaya. Dan saya lihat ya, di bawah kepemimpinan Pak Soehartoyo, ketua MK yang baru ini, dia sudah perlihatkan sikap kenegarawanannya. Dia persilakan walaupun tidak ada agenda pemeriksaan atau memberikan keterangan dari 2 Menko dan 2 Menteri, tapi dimasukkan dalam agenda. Tapi dengan catatan ini untuk keperluan pembuktian oleh hakim. Bukan oleh pemohon. Ya, 01, 02 ini, 03 bukan kepentingan hakim dan sudah terpenuhi. Dan tidak ada kisru. Ya, secara diam-diam pihak penggugat ini ya paslon 01, 03 menerima keterangan menteri. Tidak bakal mungkin kalau dia tolak keterangan menteri, dia keluar dari sidang. Kami walk out. Tidak terima nih. Tapi ternyata dia terima juga. Ya kan? Cuman ya namanya orang bertanding, ya kan, untuk menahan malu, ya kan? Masa saya akui, oke lah, kami sudah kalah, nyerahlah, lempar bendera putih. Saya kira nggak seperti itu juga ya. Jadi sampai akhir, besok kesimpulannya itu hanya fakultatif, ya hanya sifatnya sukarela, mau majukan atau tidak, dan hakim tidak terpengaruh pada kesimpulan. Baik, itu hakim yang menjadi tidak terpengaruh kesimpulan, hakim hanya terpengaruh pada pembuktian di persidangan. Baik. Itu harus digarisbawahi dan tidak ada bocoran. Saya berani jamin. Baik, Prof. Hasrun, terima kasih sudah hadir di sini dan juga memberikan pandangannya, edukasi juga kepada masyarakat apa proses lanjutan yang terjadi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.